sepakat kita diperlihatkan pada bapak pada hari ini. Aparat penegak hukum telinganya, mulutnya hanya mendengar untuk para pemegang kekuasaan, tetapi masyarakat miskin kota begitu dicampakkan memang kotor semua ini semua. Tidak ada namanya keadilan kalau begini. Dan kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa dinas pendidikan adalah mereka yang harusnya memfasilitasi bangsa negara Indonesia untuk memfasilitasi namanya pendidikan supaya semua masyarakat memiliki namanya kecerdasan. Tetapi yang dipertontonkan pada hari ini justru dinas pendidikan sendiri yang merusak namanya dipras pendidikan. Dan yang perlu kalian ketahui, dikala bangsa-bangsa lain berlomba-lomba untuk menciptakan infrastruktur, menciptakan teknologi, tetapi bangsa Indonesia masih digerogoti dengan namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sampai kapan bangsa Indonesia ini akan seperti ini? Sampai kapan? Saudara-saudara sekalian, ketika kita tahu bahwa ada namanya kalkulator, ada namanya digital untuk menghitung uang, tetapi bangsa Indonesia mampu merusak digital itu karena kenapa? Terlalu banyak uang yang telah dikorupsi oleh pemegang kekuasaan bangsa Indonesia. Sampai pada hari ini hampir 1 abad kita merdeka, hampir 100 tahun kita merdeka, tetapi kemerdekaan itu tidak pernah sampai hawanya di masyarakat kecil, tidak pernah sampai hawanya di masyarakat miskin kota. Udara kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, yaitu siapa? Pemerintah, pemegang kekuasaan, pemegang jabatan yang mempunyai modal. Tetapi sampai ke pun tenggorokan ini, ketika Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda tidak keluar, maka Ganjar akan masuk untuk memegang ban di dalam Bapak Bupati. Baik teman-teman, keroyok masuk kantor Bupati ini. Mari kita lihat. Mas Saksi tetap tenang, Mas Saksi. Kepolisian dan Jokowi berpikiran kami. Dia berlihat. Mas Saksi tetap tenang, Mas Saksi tetap satu komando, Mas Saksi tetap satu komando. Baik teman-teman, biar kepolisian terlebih jauh mengintervensi kedatangan kami. Mas Saksi tetap tenang, tetap satu komando. Teman-teman sekalian, mari kita lihat betapa aksi kita hari ini. Kita mendemo soal kebudayaan, kita mendemo soal isu kedaerahan, dan kita aksi terkait pendidikan. Bapak Bupati Kabupaten Bombana begitu tega menabrakkan kami dengan orang tua kami. Pihak kepolisian, kami
Baik, ketika Bapak Bupati tidak keluar, bawa saja banyak masuk ke dalam. Kita bakar di dalam kantor Bupati. Buat apa ada kantor yang tebal, tetapi isinya para tikus-tikus water yang hidup di dalam. Baik, untuk memperpanjang arwah berkelana, maka dari itu saya serahkan kepada saudara saya, yaitu saudara Ismail. Oke, baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita lihat tadi tindakan tendensi, tindakan intervensi dan pemukul yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sangat jelas saya tandai bahwa Pak, walaupun saya di Mombana, walaupun kami di Mombana, kalau aparat kepolisian mencoba mentendensi dan mengintervensi punya kami jelaskan, kami akan masukkan surat di provinsi Pak. Kami akan minta dicopot Kapolres. Kalau kemudian Kapolda tidak berani mencopot Kapolres Mombana, maka saya sampaikan seperti malam sudah masuk surat di Kapolri. Hari ini kami datang untuk kemudian kami mau membawa ini lebih baik ke depan. Kita bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang nasional. Presiden Prabowo Subianto memiliki visi bahwasannya tahun 2000. Apa itu? Tinggal itu, tinggal itu, tetap bakar. Ketika tahan, maju, kita tetap satu perjuangan. Janganlah mancing oleh tetap kondusif. Kita akan selalu mereka nampaknya mencoba-coba melindungi, mengampung. Mereka mencoba-coba melindungi para tindak-tindak korupsi. Nampaknya kita lihat mereka mencoba-coba melindungi tukang pungli saudara-saudara sekalian. Pada jalan jelas saudara-saudara sekalian. Kami dedikasi diri ini bangsa dan tulang aja. Kenapa kemudian aparat kepolisian melindungi? Apakah kemudian aparat kepolisian ini teman dari si Edirman? Betul tidak kawan? Baik, Pak Saksi, tetap kondusif. Pak Saksi tetap berada di depan suara besar, sumber suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa tindak intervensi dan intimidasi dan pemukulan yang dilakukan aparat kepolisian, kami akan kawal saudara-saudara sekalian. Tunggu, kami akan kawal. Saudara-saudara sekalian, si Edirman ini sudah melanggar sesuai dengan visi Presiden. Indonesia tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Lalu kemudian indikator agar kemudian Indonesia emas itu bisa tercapai melalui indikator pendidikan. Tetapi kemudian kalau ada oknum pendidikan di pendidikan seperti saudara-saudara sekalian, maka yakin dan percaya bukannya menjadi Indonesia emas tahun 2045, tetapi menjadi Indonesia cemas tahun 2045 saudara-saudara sekalian. Kita bicara tentang kemungkinan, kita
sangat tentang ke daerah kilometer umur Bomba hari ini hanya di angka 21 tahun. Kita tahu bersama bahwasanya IPM Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bomba hari ini angka 6,8% saudara-saudara sekalian. Ini menunjukkan jauh dan menyebar dari kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dari itu untuk kemudian mengembangkan IPM Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator pendidikan, maka tikus-tikus yang ada di dinas pendidikan haruslah kemudian kita bersihkan, haruslah kemudian kita musnahkan saudara-saudara sekalian. Baik, memperpanjang perjuangan, saya persilahkan saudara saya Ketua Himpunan Mahasiswa Rupiah Kendari menyampaikan orasi ini. Baik, terima kasih kesempatan bagi teman saya Mas Akse. Apakah masih semangat? Apakah masih semangat? Apakah masih semangat? Dan saya sampaikan berkali-kali bahwasanya perjuangan yang kemudian hari kita bangun, yang kemudian melibatkan tentang pendidikan, bahkan nyawa kami pun kami siap melakukan. Karena kenapa? Bapak-bapak kepolisian semua di sini, bapak-bapak dan siapa, bapak semua tidak akan menggapai cita-cita bapak ketika kemudian tidak ada berubah. Tapi kemudian ketika kemudian kita agung-agungkan dan kemudian merupakan lentera kehidupan, tetapi guru yang kemudian hari kita kemana mereka sistem media berkabrik oleh kabrik GTK ini. Maka dari sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ketika sekretaris daerah Kabupaten Bombana beserta Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana tidak keluar menemui kita, maka saudara-saudara sekalian silakan cari di ruangan saudara-saudara sekalian. Ayo kita tolong saudara-saudara sekalian, cari ruangan saudara-saudara sekalian. Begini, dan tadi kami jalan seperti ini, tetapi kemudian mereka tidak keluar menemui kita. Maka dari itu silakan tarik mereka keluar ke sini. Ayo silakan keluar, silakan tarik keluar saudara-saudara sekalian. Percuma kan sih saudara-saudara. Apa kita seperti ini, tetapi kemudian mereka dengan enak-enak duduk di dalam ruangan sana yang ber-AC. Mereka tidak melihat penderitaan bawah-bawah. Mereka tidak melihat bagaimana sesuai kepala sekolah satu daripada sekolah. Maka dari itu Pak, ketika Pak Sekda keluar, terus. Sudah. Karena Pak Sekda dan tuan kami sudah ada di sini. Ayo kita dengarkan apa yang kemudian Pak Sekda itu dengan sampaikan kepada kita. Ayo sudah. Mas Aksi, sudah Pantau, Saksi. Jangan ada galakan di luar dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman dari kepolisian, dari Satpol PP, Pak Asisten yang telah bersama kita, serta seluruh adik-adik semua yang sempat datang bertanda di kantor Bupati ini guna untuk menyampaikan aspirasi ya terkait beberapa permasalahan yang semestinya sudah ada proses yang berjalan, tapi mungkin karena belum ada yang berjalan sehingga adik-adik semua mahasiswa datang bertanda di kantor Bupati ini. Namun saya sampaikan kepada adik-adik semua, alangkah bagusnya, alangkah indahnya kalau kita masuk ruangan duduk bersama sambil berdiskusi sehingga terjalin apa yang harus kita bahas bersama. Mungkin pada kesempatan ini saya sangat mohon kepada adik-adik semua supaya ya
kita datang masuk di ruangan, baru kita berdiskusi terkait permasalahan yang ingin disuarakan oleh adik-adik semua. Bagaimana? Setuju adik-adik? Nanti kita komunikasi di dalam tadi. Ya, siap, ya. Terima kasih. Masuk sendiri. Ayo semua, ayo. Udah masih di ruangan kereta. Saya pakai ini. Sekarang lagi menuju ruangan untuk melakukan hearing atau diskusi menyangkut masalah tuntutan daripada demonstran. Ini lagi menuju ke ruangan sekretaris daerah. Dugaan pungli buat perubahan. Kursi situ masih ada? Ada di kursi. Sana deh. Mana tadi yang perempuan tadi? Kursimu. Ya, bisa kursi dong. Ya, perempuan sini. Jangan marah kursi, jangan lompat. Kursi Kak. Taruh satu luar. Cukup. Masih ada yang belum duduk? Di belakangmu saja. Di belakangmu saja. Pada ini, karena ini jam 12 ini, bagus kalau kita makan dulu baru diskusi, gak panjang di diskusi ini. Nanti kita pintu luar. Kalau misalnya tapi kalau kita bagaimana anunya? Kalau untuk makan kami sudah makan. Kalau kita tahu namanya tak tuan rumah harus menawarkan dulu. Izin untuk makan. Alhamdulillah sebelum berangkat kami sudah makan. Terima kasih ya. Oh iya. Kebetulan saya ketuanya mereka. Tidak bisa karena tadi kan saya banyak tamu di sini tidak sempat mendengarkan apa yang disuarakan tadi. Yang saya pahami ya sesuai dengan surat itu, jangan sampai yang lain supaya bagaimana caranya kita bisa mencari solusinya. Ya, itu mungkin ya kita akan apalagi sampaikan siapa dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama marilah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan guna untuk salam serta salam pula kita kirimkan salam kita kepada baginda besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita
dari zaman penjajahan, zaman kebodohan, zaman biadab ke zaman yang beradab seperti kita rasakan sekarang. Baik, mungkin sebelumnya saya mulai pembicaraan pada kesempatan hari ini. Saya mulai dengan pembacaan pernyataan sikap dulu Pak Sekjen. Baik, saya bacakan. Kami Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Negara Indonesia adalah negara yang berbadan hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan merujuk kepada Undang-Undang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3. Sehingga hari ini kami Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan melakukan aksi demonstrasi dan pengadvokasian terhadap isu-isu daerah yang terjadi di Kabupaten Bombana terkait diduga jual beli jabatan kepala sekolah, gratifikasi dana bos, dan gratifikasi dana terkecil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana. Dengan ini, kami Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan menyampaikan pernyataan sikap tegas sebagai bentuk kepedulian kami terhadap integritas dan marwah dunia pendidikan di Kabupaten Bombana. Maka dengan ini kami Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan melayangkan tuntutan sebagai berikut, yaitu mendesak Bupati Bombana segera mencopot jabatan PT Kabid Dikbud Kabupaten Bombana, dalam hal ini Kabid GTK, karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 tentang ASN yang harus menjaga integritas, bersikap jujur, dan bebas dari KKN. Mungkin sekian Pak. Perusahaan lain sama semua itu yang namanya. Karena saya lihat di surat kalau untuk di Pemuda Bombana ini yang jadi tuntutannya. Ya, terima kasih terkait dengan pencopotan Kabid GTH ini. Ya, kami juga dari apalagi selaku sekda di sini, ya, yang intinya ini kalau terkait dengan pengangkatan, pemberhentian itu kan kita pahami bersama, itu diatur regulasi bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai itu merupakan hak prerogatif daripada bupati. Tapi namun ya kami juga akan menyampaikan, tidak mesti cuma mendengar dari dia, saya akan menyampaikan terkait dari usulan dari adik-adik semua, karena ya menurut karena kita tahu ini baik di media mau di apa, di mana saja saya jadi sudah bukan lagi hal yang baru kita dengar ini ya, nanti karena ini adalah merupakan sesuatu yang kalau memang itu adalah pelanggaran ya pemuda juga harus mengambil apalagi langkah-langkah tegas terkait apa yang mereka lakukan ini. Tapi yang bisa membuktikan mungkin terkait itu ya paling aparat APH apa ya kan dia yang apalagi mencari data-data betul atau tidak. Kalau di pihak pemuda ya pasti apapun yang jadi keputusan dari APH itu pasti kita tidak lanjuti. Jangankan mencopot, kalau memang dia melanggar dan dinyatakan apalagi bersalah, bukan lagi dicopot, diberhentikan dari dia punya jabatan. Tapi ya kita tunggu tahapan-tahapan yang dilakukan, karena kita Pemda ini tidak punya alat untuk mendeteksi. Kan ini semacam misalnya saya lihat ada bukti-bukti yang diberikan, tapi ya yang bisa memberikan apalagi bahwa itu adalah benar dalam saya cuma apa kita di Pemda tidak punya alat. Nah, kalau hanya melihat-lihat ya, kalau sudah begitu ya pasti kita juga meyakini bahwa itu adalah bukti saya teras berapa. Tapi yang bisa membuktikan itu ya aparat. Tapi namun kami juga tidak ya, jadi apa yang adik-adik sampaikan ini ya kita akan sampaikan pimpinan bahwa terkait dengan kondisi sekarang ini ya banyak adik-adik yang menyampaikan kebutuhannya terkait permasalahan yang meresahkan masyarakat di luar. Cuma mungkin kalau apalagi ya mungkin dikasih waktu saya untuk menyampaikan pimpinan, karena mereka lagi ada
tamu. Tadi dia lagi membuka acara di Dekranasda. Hari ini dia setelah ada dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang datang berkoordinasi terkait juga dengan perda-perda yang di Bombana, apakah ada perda yang tidak sesuai dengan hal mereka, apalagi ingin menyampaikan ke Bupati untuk melakukan revisi secara perda-perda yang ada sedikit kata-kata yang menyentuh terkait dengan hak asasi manusia halnya. Jadi sehingga ada beberapa orang tadi juga sempat beberapa jam di sini karena beliau lagi buka rapat di Dekranasda. Setelah selesai baru saya arahkan itu. Saya kira ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik, dan ini kami akan kawal secepat mungkin. Izin Pak saya mungkin sedikit ya perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang ada menjadi gerakan kita hari ini. Saya kasih pengantar sedikit dulu. Kami tentunya dari Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan yang tergabung dalam himpunan mahasiswa muda Kendari dan Hari Bombana sangat sedih sebenarnya melihat dunia pendidikan dikasih seperti ini, karena visi presiden itu kan Indonesia Emas tahun 2045, tapi ini tidak akan tercapai kalau ini salah satu indikator pendidikan itu tidak dijalankan dengan baik. Kemudian kalau kita bicara tentang kedaerahan, kita bicara tentang Kabupaten Bomana, sependek pengetahuan saya, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bomana itu hanya di angka 68%. Salah satu mengembangkan itu indikatornya adalah pendidikan. Kalau kemudian seperti ini Pak, kita akan semakin jauh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kabupaten lain pas pendek pengetahuan saya 7,3 dan sebagainya. Kita di angka 6,8%. Lalu kemudian kalau ada orang-orang yang seperti ini diberi jabatan dan sebagainya, harus memang disikat habis Pak. Bapak sebagai Jenderal ASN tentunya jangan tebang pilih. Kipas semua orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 tentang ASN yang harus menjaga integritas, jujur, dan bebas KKN kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka perlu digarisbawahi itu Pak. Dan kami juga meminta agar Jenderal ASN kemudian mendesak, menekan terus investorat untuk kemudian mengawal terus laporan yang telah kami masukkan. Karena saya tahu kalau Pak Sekda mau intervensi APH kejaksaan tidak bisa, tapi kalau kemudian Pak Sekda mendesak investorat, saya rasa bisa. Dan tidak boleh ada kong-kali-kong dan tidak boleh ada permainan di dalamnya Pak. Itu harus Bapak teliti dan perhatikan betul-betul. Kasihan kita semua Pak, kasihan adik-adiknya kita. Bayangkan Pak, kalau kita kaji ini lebih mendalam, misalkan ini bukti kami itu kan 12 juta untuk kepala sekolah, kemudian dana bos ada 10 juta, kemudian dacil. Ini kalau di mana mau ambil kepala sekolah Pak? Kalau bukan dari dana bos diambil, dibayarkan dan sebagainya. Akhirnya buku-bukunya adik-adik, bajunya adik-adik, bangku-bangkunya adik-adik tidak terpenuhi. Karena dana yang digunakan kepala sekolah, dia gunakan untuk bayar jual beli jabatan ini. Ini harus kita buka mata semua. Terlalu kurang ajar Pak, mohon maaf, terlalu kurang ajar ini Pak. Mungkin itu saja Pak. Saya sebelum saya tutup mungkin kami tetap Pak, kami mau hari ini pihak Pemda harus ada kejelasan bahwa si Elirman ini, si Kabid GTK, PLT Kabid GTK ini harus dicopot dari jabatannya Pak. Sekian dari saya. Saya kembalikan mungkin ke teman-teman. Ya, saya kira kalau terkait dengan inspektorat, ya hari ini juga saya akan panggil mereka. Jadi tinggal judisnya bagaimana, apakah disurati atau bagaimana, karena dia adalah nanti saya koordinasi dengan inspektoratnya bagaimana mekanismenya untuk memerintahkan turun mengawit dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Diknas di sana. Terkait dengan masalah sebenarnya kita di pemerintah, kalau terkait dengan pendidikan sudah banyak hal-hal yang kita lakukan, mulai dari infrastruktur menuju ke pendidikan, termasuk bangunan kita dengan tiap tahun itu di angka turun itu banyak memperbaiki sekolah-sekolah apa, tapi ya
yang inilah yang oknum-oknum yang kita apalagi yang tidak bertanggung jawab mungkin ya kita mungkin kadang belum bisa kita buktikan apa yang mereka lakukan nanti setelah inspektorat itu mengaudit dan mungkin ya APH juga bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya ya baru kita bisa memahami bahwa betul mereka melakukan pelanggaran. Jadi kalau saya lihat ini anggaran-anggaran di Dignas itu tiap tahun itu ratusan miliar itu hanya untuk membiayai membangun sekolah, memelihara sekolah tiap tahun itu. Malah kemarin itu ada usulan dari Mendagri yang menyatakan bahwa semua akses ke sekolah, apakah itu jembatan yang tidak bisa dibiayai oleh APBD, itu kita sudah usulkan semua. Jadi kita telepon semua desa apa, coba sampaikan ke kita sekolah-sekolah apa yang tidak bisa, ada anak siswa yang tidak bisa melewati, apalagi menyeberang sungai yang tidak ada akses jembatannya. Itu kita sudah apalagi melakukan upaya apa ya semua ya terkait dengan ada oknum tertentu ya mari kita serahkan kepada penegak hukum termasuk ya nanti sebentar saya akan panggil inspektorat ya karena dia adalah merupakan perpanjangan kita melakukan audit terhadap OPD baik desa, camat maupun instansi dan seterusnya. Nanti judisnya apakah kita surati Pemda, saya surati. Kalau dia mau langsung turun ya silakan langsung. Ya, saya kira itu ya. Mungkin saya sedikit Pak, karena tadi yang saya mau sampaikan sudah disampaikan sama teman saya. Ya. Jadi saya hanya mau pertegas Pak, karena Bapak tadi sudah bersedia bahwa ketika si Irman ini bersalah, maka dia dicopot. Maka dari itu kami minta kejelasan berapa kali 24 jam kasus ini dapat terselesaikan. Dan kemudian kita akan berikan berita acara untuk kemudian Pasekda atau Bupati atau yang mewakili Pasekda bisa memberikan kita garansi. Dan ini saya pertegas tadi masalah waktunya. Kira-kira Pasekda dalam waktu berapa hari kasus ini dapat terselesaikan? Ya kalau terkait dengan itu kan kita, saya bilang jangankan dicopot. Kalau ASN melanggar aturan dan ada sanksi hukumnya, saya kira sudah jelas. Bukan lagi dicopot dari kepala bidangnya, itu dipecat itu kalau melanggar. Tapi yang bisa membuktikan adalah para penegak hukum yang bisa apalagi menetapkan hal itu. Jadi mungkin kita tunggu waktunya apa hasil dari mereka. Kalau kita cuma lewat inspektorat melakukan investigasi terkait dengan dana-dana itu kan jelas itu. Kalau anggarannya misalnya 20 juta ada dikasih keluar sebagai otomatis pengadanya tidak cukup. Nah, pasti kita bayarkan misalnya kalau saya beli misalnya semen harganya 75.000, ada yang minta 25.000 kan bisa saja tidak cukup bisa satu itu anunya. Jadi silakan inspektorat nanti turun memeriksa apa sebenarnya yang dialokasikan sehingga bisa kalau memang misalnya terbukti ada anggaran yang dikasih keluar dari situ ya tinggal kita tunggu hasil baik investigasi dari inspektorat maupun ya terkait dengan aparat keamanan aparat hukum penegak hukum ya pasti dia dengan pasti jelas dia jadi kita menunggu semua ini jadi ya tergantung kalau ada yang cepat ya pasti cepat tapi tetap kami akan menyampaikan pimpinan kami itu orang berubah ya untuk bagaimana caranya supaya kabinetnya ini juga ya misalnya kalau sudah ada panggilan ya diserahkan dulu supaya dia kooperatif biasanya begitu saja sebenarnya juga tanpa mengurungkan diri tanpa kalau sudah ada proses ini biasanya membuka diri sendiri untuk mempercepat proses misalnya kalau sudah ada yang berjalan jadi ya istirahat dulu sambil supaya tidak mengganggu proses yang terjadi pada dirinya ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Minum dulu saya haus ini Pak sedikit. Jadi di sini Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permintaannya kami sama teman-teman saksi, jadi apabila
Seliman ini atau kepala bidang GTK ini terbukti bersalah, jadi kami ada berita acara Pak supaya ada hitam di atas putih Pak, supaya dicopot ini Seliman ini Pak. Ya kalau kamu sendiri saya tanda tangan kalau memang terbukti. Tidak. Sih kalau yang itu kita sampaikan semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara pada hari ini tanggal 4 bulan Desember tahun 2025, saya bertantangan di bawah ini nama jabatan Bapak sendiri. Berdasarkan hasil rapat bersama Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan, saya menyetujui poin 1, pemecatan Saudara Elirman kepada bidang guru dan tenaga kerja pendidikan GTK Dikbud Kabupaten Bombana yang diduga kuat melakukan jual beli jabatan, gratifikasi dana bos dan gratifikasi dana terpencil. Bombana 4 Desember 2025 yang bertantangan di bawah ini. Kasih tambahan dulu itu, anunya. Coba saya baca tenang. Tidak bisa kalau tidak ada kesalahan tuh, ada kalau pelanggaran. ada kesalahannya Kalau ada terbukti ya pelanggaran. sudah pasti. Kalau ini belum bisa ditambahkan itu. Terbukti ada pelanggaran. Pemecatan Saudara Elirma kepala bidang guru dan tenaga pendidikan GTK Kabupaten Bombana yang diduga kuat melakukan jual beli jabatan, gratifikasi dana bos dan dana terpencil. Terpencil. Apabila Jadi berita acara dan ini kalau yang begini-begini kan praduga tak bersalah. Saya juga tidak bisa mengatakan jangan sampai ya ini teman-teman ini mengatakan apa, tapi yang bisa menentukan itu benar atau tidaknya kan ada penegak hukum. Jadi kalau memang misalnya terbukti sesuai aturan perundangan ya langsung tidak ada apalagi kita makan jabatan dari bos dan apabila terbukti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kalau memang diberi catatan kami di dinas pendidikan seperti itu, kalau terbukti bersalah. Tapi kalau untuk Pak Sekda atau di Pemda itu memang khusus dia. Jadi kami memang tidak mau ada kalimat bahwa ketika terbukti memang harus dicopot ini Pak, supaya kemudian ini kami bawa pulang. Ya bisa juga dibuat bukan hak, tapi bisa. Oh, pemerintah jabat pemecat itu PNS sih, tidak pemecatan setelah putusan ingkrah. Kalau pemberhentian dari jabatan sekarang itu. Artinya kan kita tahu siapa Jenderal ASN, ya, yaitu Bapak. Ya, tapi kan kita ini hak tugas dan fungsi kita diatur dalam aturan perundangan. Kita juga tidak bisa melampaui sesuatu yang bukan merupakan tupoksi kita, bukan merupakan kewenangan kita. Jadi sama saja halnya kita yang kerja di sini, kita suruh mundur saya di sini jabatan karena saya berani langgar aturan yang bukan kewenangan saya dikasih. Saya juga ini di PJ di sini ya, walaupun 3 bulan disumpah jabatan ini, ada melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan berlaku. Jadi kalau di luar daripada kewenangan saya, masa misalnya contoh kecilnya pendidikan, dia pergi urusi infrastruktur jalan kan, bukan tupoksinya di aturan kita ini setiap IOP-DOP itu ada tugas dan fungsinya yang mereka lakukan, di samping itu juga termasuk tugas yang langsung disampaikan pimpinan. Jadi kalau bukan kita punya kewenangan baru diambil bagaimana itu? Kita kaji dulu di ya kita sepanjang itu adalah merupakan kewenangan kita, pasti saya akan lakukan. Tapi kalau terkait dengan saya sudah sampaikan tadi, apalagi mengangkat dan memberhentikan itu dari jabatannya itu hak prerogatif bupati. Dia punya, masa saya mau ambil haknya bupati. Tapi kalau mengajukan dan lain sebagainya, saya akan kawal ini. Saya akan bantu untuk membawa ini adalah hasil daripada pendidikan daripada ada semua. Jadi yang ngajarin saya pergi melanggar berarti justru saya mau amankan orang yang melanggar, justru saya melanggar. Ya Pak, itu yang kami minta karena kan pihak si kami GTK kan tengah di dalam proses penyelidikan. Maka dari itu kan dia belum ingkrah, nanti ingkrah baru bisa pemecatan. Maka dari itu yang kami minta
dalam proses penyidikan ini jabatan dicopot dulu jabatan. Nah, kan PLT saja kan. Kan ini PLT itu ada waktunya, jangan perpanjang, bisa saja hari ini kan diganti lagi PLT sudah ada nih, tidak ada masalah ini. Yang penting ya saya akan sampaikan dan saya akan apalagi kawal ini terkait ini aliran ini. Jadi kalau pemecatan itu nanti ada ingkrah hukumannya baru kita lakukan. Tapi kalau terkait dengan jabatan yang sekarang, saya akan kawal dan sampaikan ke pimpinan karena itu adalah merupakan hak prerogatif daripada bupati terkait pengangkatan dan pemberhentian. Tapi ya saya juga ini sebagai apalagi sekda di sini kan berhak untuk mengajukan bahwa inilah tuntutan. Ya mudah-mudahan ya besok atau lusa ya apalagi dia tidak lanjutin. Saya yakin kalau memang pimpinan apalagi ya pasti kalau memang kita kasih masukan hal-hal yang mengangkat itu benar pasti dia lakukan. Izin Pak Sekda. Jadi kami itu telah sepakat bahwa dan Tuan yang menjadi tuntutan kami dan berita acara kami kalau bisa Pak Sekda berikan kami garansi beberapa hari tapi GTK ini bisa dicopot setelah Bapak ajukan ke ya nanti pokoknya sebentar saya kasih informasi kasih pimpinan sih yang penting jangan pecah. Bukan belum ada ikrar ini barang ini. Tapi ini kalau dengan sendirinya itu ini kan artinya yang sudah apalagi sudah berjalan sekali ya. Apabila ada sudah melanggar ya sudah selesai berhenti dengan sendirinya itu. Nah, nanti saya kasih secepatnya saya kasih informasi terkait ini. Yang penting saya akan sampaikan secepatnya ke pimpinan. Yang mungkin kita adik-adik semua bisa pahami keterbatasan kita punya kewenangan, ada keterbatasan kita dan ini diatur dengan regulasi, diatur di peraturan perundang-undangan. Ya. Oke baik, Mas Sekda izin kalau memang tuntutan kami ini artinya Mas Sekda juga disampaikan ada bahwa melanggar undang-undang dan sebagainya. Kalau bisa Pak Sekda buatkan kami surat pernyataan terkait pengusulan ke bupati kemudian kapan bisa dicopot kabit GTK ini. Ya, nanti dia bikin tunggu bisa kami tunggu. Dia bikin kan ini bahasa hukum harus orang nanti saya panggil kalau bikin konsep baru saya tanda tangan hari ini. Bisa kami tunggu Pak? Ya tunggu, tak tahu saja di sini berapa atau kalau mau kopi di situ di sebelah dia karena panas situasi di sambil menunggu nanti saya panggil kamu. Nanti buat surat pernyataan sama kamu. Iya. Ya, Kalau itu Pak, berapa menit Pak kita tunggu? Kami tunggu. Coba lihat harus dipanggil. Mungkin Dia nanti saya panggil. Dia mau panggil dulu. Setengah jam saja itu. Jelas terlalu. setengah jam sih. Iya. Oke Pak, kami tunggu setengah jam Pak. Oh iya. Izin Pak Sekda, Ya. mungkin sambil kami tunggu mungkin pertemuan rapat dengan pendapat ini kita atur saja. Ya. Iya baik, kami dari Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan berterima kasih karena disambut baik dan tuntutan kami terima. Kami ucapkan permohonan maaf apabila pun yang ada kekurangan dan kesalahan. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di sebelah jalan tempat dulu. Kopi dulu, kopi. Kopi. Pesan kopi kan dia.